Oke, nah nanti slide ini akan saya bagikan di Google Classroom. Jadi saya coba jelaskan dengan berdasarkan slide ini. Jadi gelombang mikro itu merupakan gelombang radio, ya. Tetapi panjang gelombangnya lebih kecil dari gelombang radio biasa. Nah, makanya panjang gelombangnya tersebut disebut mikro karena dia ultra short, ya. Jadi ultra short, sangat pendek, dan di sinilah lahir istilah microwave. Itu karena tadi panjang gelombangnya lebih kecil dari gelombang radio, ya. Kemudian kalau kita lihat posisi microwave itu di sini di sekitar inframerah. Sebenarnya di posisi dekat sebelum radio, di antara radio dan inframerah. Oke, nah ini adalah open microwave. Saya rasa Anda semua biasa menggunakan open microwave bagi yang pernah menggunakan. Nah, jadi salah satu alat yang memanfaatkan microwave itu adalah salah satunya microwave open. Nah, ini adalah alat ini bekerja begitu cepat dan efisien karena gelombang elektromagnetiknya menembus makanan dan mengeksitasi molekul air dan lemak. Kalau video tadi itu kan sebenarnya kasusnya untuk air, ya. Sebenarnya untuk kasus-kasus untuk kayak molekul lemak juga bisa dilakukan. Karena kan sebenarnya yang membuat matang masakan itu karena kan airnya berkurang, ya. Jadi kadar air lemaknya berkurang sehingga dia membuat sesuatu itu menjadi matang. Maka dari itu penggunaan open microwave itu lebih efisien karena tidak menggunakan temperatur, ya. Dia energinya rendah dan hemat energi, maksudnya tidak terlalu lama waktunya untuk ini. Nah, itu sebenarnya tadi, itu prinsip penggunaan open microwave. Nah, pertanyaannya, gelombang pada frekuensi berapa yang dipakai? Biasanya gelombang pada frekuensi 2,5 GHz atau sekitar 2500 MHz ini yang dipakai. Karena pada kondisi gelombang ini adalah gelombang yang diserap oleh air, lemak, dan gula. Nah, bagaimana prosesnya? Ketika dia diserap, atom itu akan tereksitasi dan menghasilkan panas. Tadi yang saya bilang di video tadi ada gesekan, ya. Semakin banyak gesekan, atom semakin tereksitasi dan kemudian akan menghasilkan heat, menghasilkan panas. Nah, proses ini tidak memerlukan konduksi panas. Artinya proses ini tidak memerlukan bantuan panas seperti di open biasa karena panas yang dihasilkan itu akibat dari eksitasi atom. Akibat ada eksitasi atom dengan tadi friction dengan adanya gesekan sehingga partikelnya bermuatan. Nah, kemudian gelombang mikro ini tidak dapat diserap oleh bahan-bahan gelas, keramik, dan sebagian jenis plastik. Bahkan sebenarnya bahan logam itu dapat memantulkan gelombang ini. Jadi sebenarnya wadah yang dianjurkan untuk gelombang mikro itu sebenarnya bahan-bahan yang terbuat dari logam. Karena logam ini tidak mungkin menyerap gelombang mikro. Maka dia bahkan dia memantulkan. Ya itu, ya. Jadi wadah untuk tempat material yang digunakan itu disarankan kalau bisa dari logam atau sebenarnya gelas keramik juga bisa. Nah, ini kalau kita lihat perbedaan antara temperatur permukaan yang menggunakan metode non-microwave dan microwave. Yang ini non atau konvensional, yang ini microwave. Kalau kita lihat temperatur permukaan pada kondisi konvensional itu dia sangat tinggi, sekitar 460. Waktunya lama. Ini bicara tentang waktu, ya, waktu. Nah, kalau kita lihat, kalau ini menit, ya. Jadi di kondisi merah ini lama sekali dan yang biru ini dia cepat sekali. Nah, jadi artinya dengan perbandingan ini kita bisa melihat bahwa dengan metode microwave waktu bisa dipercepat dibandingkan dengan metode yang non microwave. Waktu sintesis maksudnya. Nah, bagaimana perbandingannya? Jadi secara konvensional dan microwave. Nah, kalau konvensional ini transfer energi terjadi melalui wadah reaksi. Tapi kalau microwave itu langsung kecampuran reaksi. Kemudian konvensional secara temperatur temperaturnya tergantung dari titik didih. Kalau ini microwave-nya malah temperaturnya itu dapat melebihi titik didih campuran. Nah, kalau konvensional ini tadi saya bilang sumbernya bisa dari termal, sumber pemanasan secara termal. Tapi kalau microwave jelas dari gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian mekanisme pemanasannya ini berupa konduksi dan konveksi secara konvensional. Tapi kalau microwave ini mekanismenya itu adalah mekanisme polarisasi dipol.
dan mekanisme konduksi. Makanya tadi molekul air sebagai contoh bagaimana dia berotasi sehingga dia menyebabkan gesekan antara gesekan tadi antara muatan dan menghasilkan panas. Dan ini perbandingannya laju pemanasannya lambat dan mikroib laju pemanasannya lebih cepat. Nah, biasanya di dalam sintesis anorganik, beberapa material yang bisa dihasilkan dengan metode mikroib ini adalah beberapa material solid state, material zat padat. Dan biasanya material-material oksida juga dihasilkan dari ini. Untuk apa? Nah, biasanya material yang dihasilkan dari mikroib ini itu bisa dipakai pada material superkonduktor untuk bahan bakar. Dan biasanya banyak lagi yang bisa digunakan dari bahan material ini, terutama dari material oksida tadi. Nah, ini adalah contoh bagaimana peneliti menggunakan metode microwave dalam menghasilkan material. Ini contoh punya Jaiswal tahun 2018, di mana dia membuat sintesis Fe34 ya dengan polistiren divinyl benzenacrylic acid ya. Ini adalah polimer ya, jadi polimer magnetiknya, komposit, dia buat komposit dan kemudian diamati. Nah, kalau kita lihat ini buat magnetit, kemudian dimasukin microwave, kemudian dipanaskan pada suhu 200 derajat, kemudian dicuci. Nah, jadi sebenarnya untuk menghasilkan magnetit ini juga bisa dihasilkan dengan metode microwave. Nah, setelah jadi Fe34, kemudian dimasukin polimer, kemudian ini adalah kation surfaktan, kemudian nanti di ice bath ya, didinginkan kayak kalau masih ingat praktikum ANOR, biasanya kan untuk memaksimalkan terbentuknya endapan itu biasanya didinginkan dengan menggunakan bantuan es batu. Nah, ini juga dibantu lagi dengan gelombang ultrasonik, kemudian terbentuk emulsi ya, kemudian di microwave kembali ya. Akhirnya karena ini kan material magnet dan ini menggunakan magnet batangan ya, sehingga bisa dihasilkan berupa polimer komposit polimer yang akan dihasilkan. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana penerapan metode microwave yang digunakan dalam suatu penelitian anorganik. Nah, saya harapkan metode ini bisa dipahami ya, karena metode ini sebenarnya sangat sederhana. Cuman hanya butuh alat, yang pasti butuh alat yang jelas. Cuman metode ini sederhana ya, karena dia simple, waktunya lebih cepat, tidak perlu pemanasan. Nah, jadi kalaupun memang ini nanti pada saatnya Anda penelitian, kalau memang ini bisa jadi pilihan, silahkan dilakukan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pertemuan ini. Untuk informasi tambahan, nanti kalaupun memang mau lebih detail, ini ada video, nanti saya share ya, video tentang penjelasan teknik microwave. Karena alat microwave itu juga sudah ada yang khusus untuk sintesis. Nanti di video akan saya bagikan di Google Classroom. Saya rasa cukup ya, karena metode microwave ini penekanannya hanya bagaimana gelombang microwave itu bisa membantu terbentuknya material ya, hingga dapat digunakan oleh banyak aplikasi. Mungkin itu saja ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ya silahkan didiskusikan di kolom komentar di Google Classroom. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ini adalah reaksi terakhir pada sintesis padat-padat. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana sintesis pada temperatur tinggi dan temperatur rendah. Jadi itu yang hanya bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.